Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngismatur Rohmah, peserta PPG Batch 3 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yes. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil. Sebelum kegiatan belajar pada pagi hari ini dimulai, Bu Guru mau mengabsen terlebih dahulu. Anisah Aristilatif, Asifah Fatimatu Zahro, Diva Safriani Putri, Humaira Sania Imdad. Materi pada pagi hari ini tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Sebelum mulai materi, silakan anak-anak melihat tayangan video terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 kira. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah saja atau subuh saja tidak mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dari tayangan video tadi, apa pelajaran yang dapat diambil? Kalau mensolati jenazah, pahalanya berapa? 1 kirot. Kalau mengantar sampai ke pemakaman 2 kirot. 2 kirot itu sama dengan Gunung Uhud. Kemudian sebelum pelajaran kewajiban terhadap jenazah, pertemuan yang lalu materinya apa? Husnudon. Apa itu husnudon? Berprasangka baik. Apa kaitannya pertemuan kemarin materi husnudon dengan pertemuan hari ini? Apa kaitannya dengan kewajiban umat Islam terhadap jenazah? Apa husnudon kaitannya dengan kewajiban umat Islam terhadap jenazah? Kaitannya apa? Insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Oh ya, orang yang husnudon insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, kewajiban terhadap jenazah adalah 1. Menghayati kewajiban terhadap jenazah. Yang kedua, memahami ketentuan kewajiban terhadap jenazah. Yang ketiga, mempraktekkan kewajiban terhadap jenazah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sholat jenazah? Sholat yang matahin, takbir, tidak perlu rukuk, sujud, dan duduk yang dilakukan hanyalah berdiri. Membaca bacaan doa tertentu lalu salam. Coba. Ya, jadi sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir, tanpa ruku, tanpa sujud, kemudian salam. Terus kapan sholat jenazah dilakukan? Saat ada orang meninggal. Kemudian hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa?
fardu kifayah. Secara teknis tata cara sholat jenazah berbeda dengan tata cara sholat pada umumnya karena tidak ada gerakan ruku, i'tidal, dan sujud seperti tadi yang disampaikan Mas Valen ya. Kemudian kewajiban terhadap jenazah ada 4. Kewajiban terhadap jenazah 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 menguburkan. Jadi ini kewajiban terhadap jenazah itu ada 4. Memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian pengertian sholat jenazah. Sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir, tidak perlu ruku, sujud, dan duduk. Yang dilakukan hanyalah berdiri, membaca bacaan dan doa tertentu lalu salam. Syarat-syarat sholat jenazah. Seseorang yang mensolati jenazah harus memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat pada sholat yang lain. Jadi syaratnya sama seperti pada sholat yang lain. Yang kedua, sholat jenazah harus didirikan setelah jenazah dimandikan, dikafani, kecuali mereka yang syahid. Kalau syahid tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung disolatkan. Yang ketiga, jenazah harus dimandikan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Berarti di depan orang yang sholat jenazah. Kemudian yang keempat, jenazah adalah seorang yang beragama Islam, baik muslim atau muslimah. Kemudian rukun sholat jenazah yang pertama niat. Sholat tentunya yang pertama yaitu niat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat 4 kali takbir, yang diselingi, ya, yang kelima yang keenam yang ketujuh berdoa, yang kedelapan, yang kesembilan, terus waktu melaksanakan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu tidak ditentukan waktunya secara khusus ya. Pokoknya kalau ada orang yang meninggal kemudian disolatkan, kecuali 3 waktu. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal mau disolatkan saat matahari terbit, ia agak meninggi, itu nanti menunggu mataharinya terbit hingga ia agak meninggi. Jadi waktu-waktu ini tidak diperbolehkan untuk mensolati jenazah. Nunggu waktu ini selesai. Yang kedua, saat matahari di pertengahan langit hingga ia telah condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari terbenam hingga terbenam sama sekali. Tempat melaksanakan sholat jenazah dapat dilakukan di mana saja. Di tempat-tempat yang layak untuk melaksanakan sholat termasuk di dalam masjid. Jadi di mana saja kita boleh melakukan sholat jenazah. Di rumah boleh, di tanah lapang boleh. Kemudian selanjutnya sholat ghaib. Sholat jenazah yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap saudaranya yang wafat, sementara jenazahnya tidak ada di depan mereka atau berada di tempat yang lain. Kemudian keutamaan sholat jenazah, orang yang mensolatkan jenazah itu akan mendapatkan pahala 1 qirot. Terus keutamaan yang kedua, mengabulkan doa 40 orang yang mendoakannya. Yang ketiga, sholat jenazah 3 shaf, maka akan dikabulkan doanya. Tentunya doanya untuk si
mayyit. Terus etika muslim terhadap jenazah, ketika ada orang meninggal, etikanya bagaimana? Pertama, segera mengurus jenazah. Yang kedua, memandikan jenazah dengan lembut. Yang ketiga, mengafani dengan kain yang layak. Yang keempat, menyolatkan jenazah dengan khusyuk. Yang kelima, menguburkan dengan tata cara yang benar. Yang keenam, menghormati keluarga yang berduka. Yang ketujuh, menghindari tindakan yang tidak pantas. Terakhir, hikmah melaksanakan sholat jenazah. Pertama, pengingat akan kematian. Melaksanakan sholat jenazah itu sebagai pengingat akan kematian. Yang kedua, hikmahnya doa untuk jenazah. Jadi mendoakan jenazah. Yang ketiga, solidaritas dan kebersamaan umat Islam. Karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Semuanya butuh bantuan orang lain. Iya enggak? Kita lahir ke dunia, lahir sendiri apa dibantu orang lain? Dibantu orang lain. Kita ada yang membantu, kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena tidak bisa hidup sendiri. Yang keempat, meneguhkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pendidikan teladan bagi generasi muda. Yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial. Jadi, dengan adanya melaksanakan sholat jenazah, itu meningkatkan kesadaran sosial kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketujuh, tentunya pahala dan ganjaran dari Allah. Tadi setelah mempelajari materi jenazah tadi ya, silakan anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti satu kelompok ada yang mewakili presentasi. Silakan nomor 1. Ya, silakan dijawab salah satu menulis. Nih, Mas. Bentuk sudah 4 kelompok ya. Yang kedua, tuliskan rukun sholat jenazah. Silakan ditulis rukunnya. Jangan lupa kelas, kelompok. Ini 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nama kelompoknya silahkan ditulis. Nanti setelah selesai presentasi tinggal praktek sholat jenazah. Paham semua ya dengan LKPD-nya ya? Ya, sudah selesai semua ya? Ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Sini Mbak, maju 1. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira Sania Indah. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Sakti Putri. Saya mewakili kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang tinggal kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syamil Abdul Aziz dari Provinsi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, setelah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kita praktek sholat jenazah. Kalau imamnya laki-laki di mana? Di dekat kepala. Ya, silahkan Mas. Arba'a takbirah do kifayatin lil inni as'alukan Ya, sudah selesai, kembali ke tempat duduk masing-masing. Fardhu kifayah. Ya, sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, tadi hasil diskusi kelompoknya sudah selesai. Praktek sholat jenazah, hafalkan doa serta bacaan sholat jenazah juga sudah tadi di dalam praktek sholat jenazah. Kemudian setelah mempelajari kewajiban terhadap jenazah, satu, materi apa yang sudah kalian pahami? Sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Berarti sudah paham semua ya kewajiban terhadap jenazah. Satu apa? Memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolati. Yang keempat, menguburkan. Alhamdulillah, kalau sudah paham. Materi apa yang belum kalian pahami? Apakah ada yang belum dipahami? Tidak, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Apakah masih ada kesulitan dalam memahami materi ketentuan kewajiban terhadap jenazah? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai semua ya. Prakteknya juga sudah. Doanya sudah hafal semua. Tadi pas praktek sholat jenazah. Sekarang tinggal berdoa ya. Ya. Berarti alhamdulillah sudah paham semua ya materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar, salim dulu.